What's up, Wade? So wait. Come on up. That's really pretty. Wait. Halo seluruh, itu tadi adalah beberapa cuplikan film 247 derajat Fahrenheit. Film ini diproduksi pada tahun 2011 yang lalu. Film ini menceritakan 4 orang pemuda-pemudi, di antaranya ada Jenna, Rene, Michael, dan Ian, yang berencana berlibur ke suatu kabin di pinggir danau milik paman Ian. Di dalam kabin itu ada sebuah sauna pribadi yang dibuat oleh paman Ian. Dan film ini juga berdasarkan kejadian nyata, teman-teman. Film bermula saat Jenna dan pacarnya sedang mengobrol asik di mobil dalam perjalanan pulang. Mereka habis mengunjungi rumah calon mertuanya. Dan pada saat itu juga Jenna dan pacarnya mengalami kecelakaan yang membuat pacarnya meninggal. Sejak saat itu, Jenna mengalami perubahan dalam dirinya. Dia menjadi lebih pendiam dan agak penakut. 3 tahun sudah berlalu semenjak kecelakaan itu. Jenna dan Rene merencanakan untuk berlibur bersama dengan 2 orang temannya lagi, yaitu Michael dan Ian. Jenna punya hobi memotret dan karena itu dia selalu membawa kamera kemanapun. Di sini, Rene mengenalkan Jenna kepada Ian dan Michael. Dan mereka akan pergi menggunakan perahu karena lebih cepat sampai tujuan. Michael yang mencoba mengendari perahu itu membuat Jenna tidak nyaman dan merasa panik. Di sini mereka akan merayakan hari May Day yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Seperti kebanyakan anak muda, Michael mengajak Rene untuk mantap-mantap di malam itu. Ian sepertinya tertarik dengan Jenna karena menurutnya dia imut. Rene menanyakan tas-tas mereka dan Ian bilang kalau tas mereka sudah ada di dalam kabin dan Wade lah yang telah membawanya ke kabin. Wade adalah paman Ian yang punya kabin itu. Ian lalu mengenalkan Jenna kepada Wade. Dan Wade menyambut mereka dengan memberikan minuman dan bersulang. Selain kabin, Wade juga punya anjing bernama Beau. Jenna yang tidak ikut minum dengan temannya langsung masuk ke dalam kabin. Dia melihat-lihat ruangan di dalamnya. Sampai di toilet, ia membuka botol obatnya untuk diminum. Tapi ia mengurungkan niatnya dan tidak jadi minum. Saat di ruang tamu, Ian menyuruh teman-temannya untuk tidur di atas. Sedangkan dia bisa tidur di sofa. Tak lama setelah itu, Michael dan Rene naik ke atas untuk mantap-mantap sebelum mereka pergi ke pesta nanti malam. Malam harinya, mereka makan bersama dengan Wade di kabin itu. Ian bercerita kepada Jenna kalau dia suka dengan sastra dan suka menulis. Rene yang juga teman dekat Jenna memastikan Jenna baik-baik saja dan mencoba untuk keluar dari zona nyamannya. Oleh karena itu, ia mengajaknya pergi berlibur ke kabin. Lalu Wade berpamitan kepada mereka dan memberitahukan kalau nanti malam bakal ada perayaan kembang api. Michael berkata kalau di kabin ini ada sauna. Dia mengajak mereka semua untuk ke sauna sebelum ke pesta. Jenna tampaknya agak ragu, tapi Michael bilang kalau kita masih punya banyak waktu. Rena mengatakan pada Jenna kalau jika dia tidak nyaman ikut sauna, lebih baik dia tidak usah ikut. Tapi Jenna bilang kalau dia baik-baik saja. Jenna mencoba untuk meminum obatnya, namun dia tetap tidak meminumnya. Ian dan Michael sudah berada di dalam sauna. Lalu Rene masuk dengan pakaiannya yang mantap itu. Jenna yang masih ragu akhirnya turun dan ikut ke dalam sauna. Ian yang akhirnya berencana menjemput Jenna di kamarnya, tapi ternyata Jenna sudah di depan pintu sauna. Mereka merasakan hangat yang cukup membuat mereka berkeringat. Lalu Ian mencoba menambahkan uapnya dengan menyiram batu panas yang ada di dalam ruangan itu. Ruangan semakin panas. Ian yang lalu menawarkan kalau jika mereka kepanasan, kita bisa menceburkan diri ke dalam danau. Lalu mereka bergegas pergi ke danau dan mendinginkan badan. Setelah menceburkan diri ke danau, mereka tampak kedinginan. Dan mereka berencana masuk ke sauna lagi untuk menghangatkan badan. Setelah mereka kepanasan, mereka terjun lagi ke danau untuk mendinginkan badan lagi. Michael yang terlalu banyak minum membuat dirinya mabuk dan dia mengajak Rene untuk mantap-mantap lagi. Tapi ajakan itu ditolak oleh Rene karena Rene tahu kalau dia lagi mabuk. Michael yang mabuk tampak kesal karena ditolak oleh Rene. Lalu di sini terdengar sesuatu terjatuh di depan ruangan sauna. Rene menduga kalau itu adalah ulah Michael. Rene yang kesal terhadap Michael lalu ingin keluar dari ruangan itu.
Namun, saat untuk mencoba membuka pintu, sesuatu menahan pintu itu dan membuat pintunya tertutup rapat. Jenna yang melihat itu terlihat mulai ketakutan dan memaksa untuk membuka pintunya. Rene yang melihat Jenna mencoba untuk menenangkannya. Jenna ketakutan kalau mereka akan terjebak di situ. Rene menuduh ini adalah ulah Michael. Mereka bertiga mulai panik karena semakin kepanasan dan Rena yang sudah mulai tenang akhirnya menjadi panik. Rene menyuruh Ian untuk memecahkan kaca pintu, namun Ian menolak. Rene yang frustasi mencoba memecahkan kaca pintu namun gagal. Lalu Ian mengambil batu panas di situ dan mencoba untuk memecahkan kaca. Ian mencoba memecahkan kaca berkali-kali namun tidak pecah. Sampai pada akhirnya ia berhasil memecahkan kaca itu dan menghirup udara di luar. Rene mencoba memanggil Michael, namun tidak ada yang mendengar. Pintu sauna itu tidak bisa terbuka karena ada anak tangga yang menghalangi pintu yang membuat pintu tidak bisa terbuka. Lalu ia punya ide untuk membuat pemanas mati dengan membuat listrik menjadi korslet. Namun saat mencobanya, ia malah kesetrum dan gagal. Akhirnya ruangan itu menjadi gelap dan menyisakan sinar dari pemanas batu itu. Saat mereka mulai pasrah dan kehabisan tenaga, Ian mendengar ada suara anjing menggonggong, yaitu anjingnya Wade. Anjing itu terus menggonggong dan mereka berteriak minta tolong. Wade yang sedang ada di sekitar situ tidak mendengar anjingnya menggonggong karena dia akan menyalakan kembang api. Michael yang mendengar itu mendatangi anjing itu dan bertanya di mana Wade. Beau yang mencoba meyakinkan Wade sepertinya tidak mengerti maksudnya. Ia lalu melihat Michael di pinggir jalan dan Michael cerita kalau dia terbangun oleh suara anjingnya. Michael mengira teman-temannya sudah pergi meninggalkannya ke pesta. Wade lalu mengajak Michael ke rumahnya untuk minum. Di sini Rene semakin frustasi dan berteriak kepada Jenna. Dengan tidak sengaja, Jenna memukul Rene hingga pingsan. Ian yang mulai hilang akal menjadi ganas. Ia mencoba menghancurkan pemanas itu dengan merobohkannya. Jenna yang melihat itu histerik ketakutan. Lalu pemanas itu tiba-tiba meledak dan membuat Ian koit. Saking frustasinya, Jenna berhalusinasi kalau dia bisa keluar dari ruangan itu. Jenna melihat Rene yang butuh udara mencoba mengangkatnya ke depan jendela. Michael yang sudah pulang pun belum menyadari kalau teman-temannya masih di dalam sauna. Di sini diceritakan kalau memang Michael lah yang secara tidak sadar menaruh anak tangga itu di depan pintu sauna, yang membuat pintu sauna tidak bisa terbuka. Ia melakukan itu karena sedang dalam keadaan mabuk. Malam itu juga Wade mengecek ke kabin dan melihat pintu sauna terblokir oleh tangga dan dengan cepat memindahkannya. Lalu polisi berdatangan dan Wade memberikan keterangan. Michael yang melihat itu menangis karena membuat temannya terjebak di sauna. Jenna dan Rene akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Kalian yang suka dengan film horor ruangan sempit, aku merekomendasikan film ini buat kalian untuk tonton. Ditambah ceweknya mantap-mantap seluruh. Itulah tadi alur cerita film 247 derajat Fahrenheit. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-share ya seluruh. Sampai jumpa.